Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanifah dengan NIM 2403014333 dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan mengenai topik perizinan untuk membuat database dengan 3 metode di Laravel. Yang pertama itu ada metode set, lalu ada menggunakan metode query builder, dan yang terakhir saya juga menggunakan LFWN. Pertama-tama, saya membuat database dahulu yang bernama database perizinan yang memiliki 2 tabel, yaitu tabel perizinan dan juga tabel user. Di sini saya akan menggunakan banyak tabel perizinan. Pada tabel perizinan, saya menggunakan beberapa field, yaitu di salah satunya itu ada ID, nama pemohon, jenis izin, status, dan if active, serta user ID. Untuk strukturnya bisa kita lihat sendiri di phpMyAdmin, di mana ID sebagai primary key. Lalu untuk tabel selanjutnya itu tabel user. Saya memiliki ID dan juga nama. Terlebih dahulu di Discord saya membuat env. Saya membuat nama database-nya sesuai dengan yang di phpMyAdmin itu database perizinan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai VSET. Pada VSET, saya membuat metode tersebut di file perizinan controller. Lalu untuk metode query builder, saya membuatnya di perizinan controller 2. Dan yang terakhir untuk election, saya menggunakan file perizinan controller 3. Saya akan menjelaskan mengenai VSET terlebih dahulu di file perizinan controller. DB VSET itu sendiri, ini bertindak sebagai proxy statis untuk layanan basis data yang terdaftar dalam kontainer layanan Laravel, di mana tujuannya untuk menyediakan sintaks yang ringkas dan eksplisit untuk mengakses koneksi basis data yang mendasarinya dan query builder. Penggunaan umumnya itu masih menggunakan query SQL mentah, seperti yang bisa kita lihat itu DB2 select, all form, perizinan, where is active, dan semacamnya. Atau untuk memulai query fluent melalui metode tabel. Secara ringkas di sini masih terlihat penggunaan seperti di PHP native itu ada select all from perizinan. Di sini kita juga menggunakan Illuminate support packet packet DB. Saya juga membuat beberapa fungsi yang berisikan instruksi-instruksi seperti pada fungsi index saya memberikan instruksi untuk menampilkan apa select. Lalu di sini ada fungsi tambah untuk menampilkan instruksi insert, menambahkan nama pemohon, jenis izin, status, dan aktif semacamnya. Lalu juga ada menggunakan fungsi update, itu memberikan instruksi update perizinan, men-set statusnya, yang di awalnya masih proses menjadi disetujui, dan juga ada fungsi delete untuk mendelete. Lalu saya akan menyesuaikan di website ini roots-nya. Saya menggunakan tipe get semua dengan tampilannya itu perizinan, dan saya akan langsung mendemonstrasikannya. Untuk preset sendiri, di sini saya masih belum memiliki data apapun, dan ketika saya melakukan penambahan data, maka akan terlihat data yang tertambah itu Andi izin usaha diproses sesuai dengan query yang saya letakkan di fungsi tambah di dalam instruksi tambah dalam fungsi index. Ini bisa kita lihat juga dalam database-nya akan tertambah sebuah database itu mengenai nama pemohon Andi dengan ID 26. Lalu untuk melihat fungsi update berfungsi berdasarkan ID, saya akan mencoba mendemonstrasikan juga itu update berdasarkan ID-nya 26. Yang nama awal diproses berubah menjadi status disetujui. Yang awalnya diproses ketika saya refresh, ini berubah menjadi status disetujui. Lalu yang terakhir, yaitu pada fungsi delete, untuk instruksi delete, itu delete, lalu 23. Sebelumnya ini berdasarkan ID, berarti ini 26, berarti perizinan delete 26. Maka data perizinan tersebut akan terhapus seperti fungsi yang diberikan di perizinan controller atau menggunakan metode VSET tadi. Jika kita refresh, dia akan hilang.
Selanjutnya itu menggunakan metode kedua itu query builder. Query builder ini hampir mirip seperti Facet, yang dimana dia menggunakan use Illuminate Report Facet database untuk menghubungkan tabel ke sistem yang sudah ada di dalam database. Sini query-nya tampak lebih simpel dibandingkan yang sebelumnya yang masih relatif seperti di command line atau semacamnya di PHP. Sini nampak fungsinya index, memanggil sebuah variabel, database, nama tabelnya perizinan, dengan kondisi where is active 1, maka dia akan get. Dia akan menampilkan view perizinan. Untuk 2, di sini kita coba demonstrasikan sekaligus. Ini adalah tampilan dari data perizinan yang menggunakan metode query builder. Kita di sini lebih simpel daripada sebelumnya. Karena di mana sebelumnya dia itu menggunakan sintaks query SQL, di sini cukup dengan menampilkan nama tabel, lalu apa yang mau dimasukkan, apakah insert, apakah kondisinya itu where ataupun misal update dan semacamnya, lalu memberikan jenis file dan mengisinya secara langsung seperti ini sintaksnya. Jadi kita bisa langsung mendemonstrasikan. Sebelum saya mendemonstrasikan, di sini kita dapat juga mengetahui bahwa ternyata query basis data atau query builder ini menyediakan antarmuka berorientasi objek yang lancar untuk membuat atau menjalankan query basis data yang seperti saya jelaskan seperti sebelumnya. Dia itu inisiasinya itu biasanya kan awalnya melalui db tabel, itu tabel nama, db tabel nama. Dengan output biasanya mengembalikan dari koreksi kelas PHP itu yang dimana setiap objek itu akan mewakili baris dalam setiap basis data dengan perform yang dibandingkan sebelumnya, umumnya ini lebih cepat daripada Eloquent. Ya, karena tidak memiliki overhead dalam menghidupkan objek model yang lebih. Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan dari kode-kode yang sudah kita buat. Sebelumnya di sini saya juga sudah membuat masing-masing controller itu saya sudah membuat rootnya di WordPress PHP. Ini root untuk apa? Untuk VC, terus yang ini saya menggunakan untuk query builder dan juga untuk request. Jadi saya menggunakan perizinan 2. Di sini saya tidak memiliki sebuah data. Jika saya melakukan tambah, maka akan tertambah sebuah data yang query-nya itu sudah saya letakkan di perizinan controller 2. Di tempat saya membuat metode query builder sebelumnya. Saya menambahkan data, itu Aziza, itu berdagang, dengan statusnya itu proses. Sebagai pemeriksaan, kita akan mencoba melihat HTML admin. Di sini terlihat data pada ID 28. Dengan statusnya itu diproses. Dan ketika kita update sesuai dengan query-nya, query 28, maka status yang kita dapati akan berubah menjadi disetujui. Gitu pula di HTML admin-nya. Lalu terakhir itu untuk instruksi hapus, itu delete ID-nya. Maka akan terhapus. Itu bagian dari metode, itu merupakan salah satu implementasi dari query builder dengan topik perizinan. Selanjutnya kita masuk ke Eloquent, yang dimana Eloquent ini ketika kita membuat suatu metodenya, kita membutuhkan model. Di sini kita sudah membuat model, itu model perizinan, yang dimana fungsi model ini untuk menghubungkan antara sistem ke datanya, data ke sistem. Gitu. Melalui model, di sini kita akan mengisi apa itu, menginisialisasikan apa itu nama tabelnya yang di database itu ada perizinan, apa itu numeriknya itu adalah ID, dan juga filabelnya itu, kalau filabel itu tempat-tempat yang mana yang bisa kita isi, nanti itu ada field nama permohonan, jenis izin, status, dan juga aktif serta user ID-nya. Dan pada kali ini saya juga akan membuat sebuah relasi, itu implementasi itu adalah one to many, yang dimana satu user bisa membuat banyak izin. Di sini ada ranking-nya adalah user ID, PID. Dari user, dari kelas, user kelas. Setelah kita membuat satu model, barulah kita bisa membuat Eloquent, yang dimana dia akan menggunakan model dari perizinan. Eloquent ini lebih simpel dibandingkan yang sebelumnya, karena di sini hanya perlu membuat nama dari permodelan tersebut. Jika ada perizinan dipanggil dalam sebuah variabel. Lalu kita buat untuk insert, untuk update, dan juga delete. Maka jangan lupa untuk fungsi tambah.
Electron atau Object Relational Mapper, boleh dibilang juga ORM, dia itu menggunakan implementasi active record juga, yang dimana tujuannya untuk memetakan set tabel basis data ke kelas model yang udah sesuai, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data sebagai objek langsung, secara objek secara tidak, ya. Dengan fitur-fitur itu mendukung yang canggih, itu kayak hash, many, belong to, error loading, jadi seperti atribut otomatis. Intinya, implementasi dari Eloquent ini sebenarnya itu menggunakan Eloquent Query Builder internalnya sendiri atau sebuah perluasan dari Query Builder dasar untuk melakukan pekerjaannya. Secara ringkas, perbedaan seperti yang kita dapatkan kalau misalnya Facet atau DB atau pembuatan query, dia tuh masih menggunakan DB gitu. Sedangkan kalau misalnya Eloquent ini, dia itu sudah uh, sudah menggunakan model dan juga lebih simpel. Ini dapat kita lihat query itu kayak menggunakan manggil variabel, memanggil nama nama modal itu perizinan. Begitu juga selanjutnya. Ini untuk fungsi menampilkan, insert, update, dan juga delete. Kita akan coba langsung ke bagian demonstrasinya. Di sini pada tabel perizinan elektronnya itu masih kosong. Ketika kita tambah, maka akan ada penambahan data seperti penambahan data yang kita masukkan pada query-nya di perizinan controller 3. Ini saya masukkan komponen Nisa dengan usaha transfer dengan statusnya diproses. Kita lihat tekan di dalam sebuah keterangan ini terlihat dengan ID 29. Kita cek untuk instruksi update-nya apakah berjalan. Update 23 yang awalnya statusnya diproses. ID-nya 29, wajar kita tidak terproses bererror. Jadi kita harus membuat ID 29 sesuai dengan yang kita buat. Maka akan berubah jadi disetujui. Lalu ketika kita delete, sebelumnya kita periksa dulu di catatan admin. Sudah disetujui. Ketika kita delete dengan ID 29 dengan ID 29, maka akan terdapat. Sekian hasil dari implementasi tugas yang saya buat. Untuk kekurangan dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.